Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah, mahasiswa kebidanan tingkat 1 Stikes Husada Mandiri Poso. Saya akan menjelaskan tentang konsep diri teori Johari Window atau jendela Johari. Merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Ruff dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Window atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian seperti jendela. Jendela Johari merupakan singkatan dari dua orang yang menciptakan teori tersebut, yaitu Joe berarti Joseph dan Harry berarti Harrington. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikasi untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang yang artinya bahwa komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan interpersonal dan intrapersonal, hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang berada pada wilayah terbuka lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antara individu atau kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Seseorang yang berbeda dalam wilayah terbuka ini seperti ketika baru mengenal seseorang, ia lebih cenderung melemparkan senyum, menyapa lebih awal, menjabat tangan, dan lebih banyak bercerita mengenai dirinya sendiri. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif, sehingga timbul berbagai permasalahan. Misalnya, orang yang biasanya bersikap sok asik ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seorang yang pendiam. Ia tidak dapat menilai dirinya sendiri bagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki, tetapi orang lain dapat menilainya. Hal ini sering disebut sebagai orang yang munafik. Hidden self atau wilayah tersembunyi adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Misalnya, seseorang yang sudah bersahabat lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya seperti masalah keluarga dan masalah cinta, karena ada beberapa orang
yang merasa malu, takut, atau kecewa apabila menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Unknown self disebut juga sebagai konsep diri tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Demikian penjelasan terkait bagaimana konsep teori Johari Window sebagai salah satu teori komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.